Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul di sini untuk berdiskusi ya mengenai masalah ketidakhadiran siswa di sekolah. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Sri Sudarmina, guru matematika di SMA 1 Parung Panjang. Saya Irma Suryani, mengajar bidang studi sejarah peminatan di SMA Negeri 1 Parung Panjang. Saya Desi Harna, mengajar geografi di SMA Negeri 1 Parung Panjang. Ya, akar permasalahan yang akan kita bahas adalah banyaknya siswa yang sering membolos di jam KBM. Mungkin itu ada dua faktor ya. Yang pertama dari dalam diri siswa itu sendiri, yang kedua faktor lingkungan, mungkin kurang motivasi dari orang tua ya. Kemudian solusi permasalahannya, menurut Ibu bagaimana solusinya? Pertama kita bertanya ke anak itu kita panggil kenapa dia tidak masuk ke sekolah ya, kemudian diajak ngobrol, kemudian kita kalau perlu kita laporkan ke wali kelas, kalau perlu kita bawa ke guru BP. Ya itu dari faktor dari dalam ya Bu ya, dari anaknya sendiri. Dari faktor luar mungkin kurangnya motivasi dari orang tua ya, karena orang tua sibuk bekerja mungkin ya, karena faktor orang tua juga pendidikannya rendah, jadi dia anak dilepas sekolah begitu saja ya. Mungkin itu, ada yang lain mungkin Sebenarnya iya Bu, untuk penyebab anak tidak hadir itu memang banyak faktor ya. Pertama dari kayak Ibu bilang tadi, dari anak sendiri, misalkan mereka tuh banyak yang tidur terlalu malam. Nah, orang tua tidak kontrol untuk itu. Yang kedua memang pada keadaan ekonomi Bu, saya tanya beberapa anak memang masalahnya itu. Nah, kita sekarang bersama-sama mencari solusi supaya mereka termotivasi kembali. Itu mungkin masalahnya apakah dengan guru mata pelajarannya atau mata pelajaran itu dia tidak disenangi akibat tidak hadir. Itu kan jadi masalahnya akan muncul juga. Kayak saya udah nyoba kemarin itu, memang anak itu ya kayak geografi kan susah-susah gampang untuk mencari minat anak di situ. Nah, dengan cara apa? Saya berusaha untuk mencari dulu, tapi tetap kita mencari tahu dulu kenapa nih anak tidak masuk, kita cari tahu dulu. Nah, yang di saya kemarin pertama banyak yang Bu, kita tuh transportasinya Bu, kita jauh, alasan mereka tuh jauh, jadi transportasi kayak gitu yang pertama. Nah, cara pemecahan masalahnya tuh. Kalau menurut saya solusinya adalah pertama kita harus melacak dulu nih anak yang sering tidak hadir tuh siapa, kemudian kita gali dengan wawancara mengapa sih mereka sering tidak hadir, apakah karena jenuh, apa karena malas gitu ya. Kita carikan solusinya. Kalau mereka karena malas ya kita berikan motivasi supaya dia rajin bagaimana gitu ya. Kalau jenuh ya kita sebagai guru harus memberikan metode mengajar yang bervariasi seperti itu. Nah, kita juga memberikan kepada orang tua itu seperti perjanjian tertulis gitu ya. Perjanjian tertulis menyatakan bahwa anak bapak ibu di sekolah tidak pernah hadir, bagaimana komitmen selanjutnya seperti itu ya. Dan mereka ternyata termotivasi juga ketika mereka kan ketika tidak sekolah itu kan ketinggalan pelajaran ya, ketinggalan pelajaran, kemudian kita berikan mereka tugas-tugas yang mereka ditinggalkan itu gitu. Kemudian kalau mereka tidak mengerjakan, berarti kan tidak punya nilai di rapotnya, di daftar nilainya seperti itu ya. Ternyata juga mungkin siswa yang tidak datang itu kalau misalkan dipanggil tidak datang juga, mungkin kita peluang visit ya Bu ya. Iya, visit ya. Kita ngeliat langsung kondisi mereka di lapangan itu seperti apa di rumahnya gitu ya. Setelah dilakukan langkah-langkah tersebut tadi yang seperti saya utarakan, ternyata memang ketidakhadiran siswa itu dapat dikurangi Bu gitu ya, karena mereka lebih bertanggung jawab gitu ya, lebih bertanggung jawab, lebih termotivasi, mereka hadir tepat waktu sesuai dengan jam belajar yang telah ditentukan. Gitu Bapak Ibu, kita akhiri dulu diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat untuk anak-anak kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.